Horas Balige Academy datang lagi ke hadapan Anda. Ya, hari ini 10 Juli 2026. Hari ini kita dengarkan lagi pembacaan apa itu? Pembelaan dari tim Roy Suryo, Refli Harun CS ya, yang menginginkan penersangkaan dari Roy Suryo itu tidak sah ya, karena pasal 32, 35 bla 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 ya, segala macam. Tapi di konten-kontennya Refli Harun, Roy Suryo sering mengatakan, apakah nanti Pak Jokowi berani datang ke persidangan, kan begitu ya. Ternyata si Roy Suryo yang pengecut ya, masuk ke sidang perkara pokok perkara, minta penersangkaannya dinyatakan tidak sah ya. Berarti tidak berani, dia yang tidak berani masuk ke persidangan, tapi mulut besarnya ya mengatakan Pak Jokowi yang takut. Pengecut ya. Maklumlah, peneliti abal-abal, peneliti palsu, tidak ada pernah terdaftar dalam database peneliti di Kemendikti ya, database Sinta, tidak punya artikel ilmiah, baik paper, jurnal, book chapter, dan buku. Refli Harun tahunya ini ya, bahwa Roy Suryo ini peneliti palsu, peneliti abal-abal yang nggak bisa dibela. Ya, masa Refli Harun sebodoh itu ya menilai orang, ya kan? Ya tinggal lakukan pencarian Google, apa artikel ilmiah si Roy Suryo ini nggak ada, ya udah. Jadi caranya dia adalah bagaimana supaya Roy Suryo ini terhindar dari sidang pokok perkara. Nanti akan dikuliti profilnya ya oleh jaksa. Ya, ahli saja dikuliti profilnya oleh jaksa, apalagi terdakwa. Kan begitu. Ya, di mana-mana juga begitu. Tentu akan ditanyakan, Anda mengklaim diri sebagai peneliti. Tunjukkanlah dulu hasil penelitian Anda yang berkaitan dengan ini. Bo bangun manon siah suruh Suryo di persidangan. Ya, bo bangun dalam bahasa Batak itu linglung, linglung nggak jelas. Itu ya kan. Mau jawab apa dia memang nggak ada. Nah, itulah yang dihindarkan oleh Refli Harun. Ya. Bagaimana ini membela peneliti abal-abal ini? Ya, yang nggak punya satupun buku, book chapter, paper. Ya, ya. Jadi apa yang mau dibela? Sementara nanti lawannya algojo-algojo peneliti, ahli-ahli dari pihak jaksa. Daripada itu terjadi, ya udahlah, ya. Apalah pokoknya kita lakukan pra peradilan lagi terus. Ya nanti pra peradilan ketiga, pra peradilan tentang pemulihan nama baik, pra peradilan keempat tentang kumis palsu, tak nahai mai. Ya, pengecut. Akhir-akhir ini pun udah nggak ada lagi penjelasan elanya Roy Suryo ini, sudah takut dia. Udah nggak berani lagi menunjukkan apa itu ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Aduh, BAP-mu pun ya nggak ada penjelasanmu tentang keilmuanmu, Roy. Beda dengan BAP saya, full ratusan halaman itu terkait dengan penjelasan tentang keilmuan saya. Kenapa? Ya karena saya sudah di luar kepala semua terminologi itu. Ya, daripada kau, Ella saja kau bilang error level assistance. Aduh, ya Pak, konsep ELA pun kau nggak tahu. Ya konsep kompresi data digital pun nggak tahu. Ya, apalagi tentang kedalaman bit. Ya udahlah, ya kalau memang menyerah aja. Tapi kan ya kau tahu latar belakangmu itu residivis, nggak mungkin bisa RJ, ya kan? Kalau kau tahu diri memang nggak mungkin minta RJ karena residivis.
Kalau yang satu lagi datang ke Solo 5 hari, minta RJ, ya kan, tapi ditolak. Ya, sudah dipastikan itu ke Solo. Ya, saya nggak mau tahu, saya sebutkan sumbernya. Dipastikan yang satu lagi datang ke Solo, minta RJ dan ditolak. Itu dia. Ya, makanya dia kemarin pun minta dakwaannya gugur demi hukum supaya tidak masuk sidang pembuktian. Ya, dalam nota perlawanan atau eksepsi nggak ada satupun terminologi ilmiah ataupun terminologi akademis tentang keilmuan yang dia klaim itu, yaitu neuroscience behavioral, neuroscience behavior dan anatomi morfologi. Ya, satu kalimat pun saya dengar nggak ada itu. Bagaimana artikel dia, ya, apa yang pernah dia tulis terkait dengan itu. Jadi bisa dipastikan mereka dua ini pengecut, ya. Tapi menuduh saya pengecut. Saya gentleman, datang ke Solo minta maaf saya. Kenapa? Dasar saya ilmiah. Daripada kalian mengaku tidak RJ yang satu, padahal datang ke Solo 5 hari ditolak. Yang satu lagi sok-sokan pahlawan kebenaran, padahal karena tahu dia minta RJ pun ditolak karena residivis. Jadi nggak ada peluang. Itu loh, terpaksa lah main-main di pra peradilan sampai entah berapa kali. Ya, aduh Roy, parah kau, ya. Lebih baik kau minta maaf sama rakyat yang sekarang sedang kau tipu. Halo rakyat, memang benar, saya bukan peneliti, apalagi peneliti telematika. Nggak ada satupun buku saya, nggak ada satupun jurnal paper book chapter saya yang saya tulis tentang ini. Saya tidak punya kemampuan di bidang ini. Saya salah telah menipu kalian selama ini. Itu gentleman, minta maaf. Ya, daripada menipu diri terus sampai mati, mengaku-ngaku ahli telematika, ya, mengaku-ngaku peneliti telematika. Ya, tahu nggak kau Roy, telematika itu apa? Telecommunication and informatics. Ya, pernah nggak kau belajar telekomunikasi? Bukan komunikasi ya, jauh itu. Komunikasi itu ngomong, public speaking. Ya, telecommunication itu kau nggak tahu nggak? Belajar nggak? Modulasi, demodulasi, ya teori-teori pengkodean sinyal, teori-teori Fourier, ya, Fourier transform, Laplace transform. Aduh, biar kau tahu. Apalagi informatika. Belajar nggak kau tentang teknik pemrograman object oriented, OOP, object oriented programming. Itu dasar-dasar itu. Ya. Kalau kau nggak pernah belajar itu semua, ya, baik telecommunication, informatics, udahlah jangan menipu diri. Saya menghimbau lah Pak Prabowo Subianto, ini harus diselesaikan dengan hukum ini, ya, supaya jangan ada lagi politikus seperti Roy Suryo, ya, mengaku-ngaku sebagai punya keahlian dan peneliti di bidang yang tidak pernah dia geluti. Gitu. Karena mulutnya orang ini telah menipu jutaan publik. Ya. Ada di desa-desa yang percaya bahwa Roy Suryo ini adalah peneliti. Ya. Bahkan ada mantan pejabat Polri percaya bahwa Roy Suryo adalah peneliti. Apa nggak tinggal dia lakukan pencarian aja? Lalu yang mantan pejabat Polri itu kalau sadar, Anda search dulu siapa Roy Suryo, peneliti atau politikus. Itu loh. Ya. Jadi Anda jangan terlibat menipu rakyat. Banyak rakyat yang gampang ditipu dengan cara berbicara yang lancar. Gitu. Apalagi Refli Harun ini. Saya tanya lah dulu Anda jujur. Ya. Roy Suryo ini peneliti atau apa? Atau politisi? Jawablah dulu. Gitu. Kalau Anda nggak bisa jawab jujur itu, berarti Anda menginginkan
Ya, penipuan rakyat ini terus berlangsung, mengerikan, hanya demi konten, ya, untuk hidup, bisa menipu rakyat. Jujurlah kau bahwa Rosuryo ini bukan peneliti, gitu loh. Lakukan pembelaan lain, terserah, tapi jangan mengaku, apalagi dalam pembelaan kalian, bahwa Rosuryo ini peneliti yang nggak punya jejak apapun. Tiba-tiba orang, saya peneliti, nggak ada jejak pendidikan formalnya, nggak ada tulisannya. Kok bisa ya? Tega banget kalian ini, ya, menipu rakyat, mengaku-ngaku peneliti. Luar biasa kalian, bah. Ya, orang bisa salah, tapi bertobat. Kalau kalian apa? Kalian nikmati itu kesalahan itu. Kalian nikmati. Banyak orang tertipu karena kalian. Banyak sekali orang tertipu. Ya. Menganggap Rosuryo itu peneliti. Kok bisa lah kalian seperti itu di Republik ini? Ya. Tega banget kalian menipu rakyat itu. Tunjukkanlah dulu, Refli Harun, tulisan artikel ilmiah Rosuryo. Coba, tunjukkan satu pun. Jangan tentang analisa pakai mata, video bohir itu. Video sur. Ya. Enggak ada metode apapun. Artikel ilmiah, buku, book chapter, Refli Harun. Tunjukkan dulu itu miliknya Rosuryo. Biar jangan mengarang-ngarang kalian bahwa dia peneliti. Tega banget demi cari makan konten seperti ini. Rakyat terpecah belah. Ya. Gila apa? Kasihan Indonesia ini gara-gara kalian. Ya. Energi habis. Ya, bak. Kasihan rakyat ini terpecah belah. Dari dulu saya tantang, bahas dulu 49 halaman buku tulisan Rosuryo itu kepada peneliti lain yang serupa. Nggak mau, karena apa? Tertutup nanti rezekimu di kanalmu itu. Kalau nggak bahas jelek-jelekin aku, nggak makan kau, Refli Harun. Ya, kalau sudah kau bahas jelek-jelekkan aku di thumbnail videomu itu, dapat 50.000, 100.000 views, lumayan lah. Dompetmu tambah tebal. Ya, kau kan cari makannya dengan cara seperti itu. Taruhlah tanda tanya, baru setelah itu tanda seru. Uang-uang nggak halal kayak gitulah kau kasih makan keluargamu. Kau bilang kebebasan berekspresi, HAM, hak asasi manusia. Mana hak asasi saya coba dalam konten-kontenmu itu? Ya, hak asasi saya, hak jawab saya ada nggak? Parah kau. Datang ke kuburan juga kalian. Peneliti apa itu? Makin menegaskan peneliti gadungan, peneliti abal-abal. Mana hak asasinya Pak Jokowi? Kalian label seperti itu di kuburan gitu. Juga. Cengengesan kalian. Rosuryo. Kenapa ibu sambung? Karena kurang panjang. Di kanalmu itu, Refli Harun. Sampai sekarang itu. Nggak ada kau minta maaf kau. Ada lagi analisa metadata. Tiba. Hanya karena usia. Ini hipotesis kami. Ini bukan ayah kandung, ibu kandung Pak Jokowi. Coba. Kau keluar-keluar kau, Refli Harun. Ya, meneriakkan hak asasi manusia, hak asasi Pak Jokowi dan keluarga besarnya bagaimana? Berpikir nggak kau? Cari makan kau, konten kau di kuburan orang lain. Parah kali kau. Munafik kau, manipulatif. Ya, di Madilog kau merasa, kan ini kena klien prinsipal, kau yang bujuk-bujuk aku. Kukira kau orang baik kau. Sama Tifa kau berbulan-bulan kau membujuk saya. Gak bakal mau jujur kau, karena itulah hidupmu. Ya. Itulah hidupmu. Ya. Mana berani kau, apa kau? Jujur, memang aku dan Tifa lah yang membujuk-bujuk Rismon. Setelah Rismon mau, baru pun Roy Suryo
perlahan-lahan mau. Coba kau bilang gitu, jujur kau. Jangan sok playing victim. Bukan kok yang menunjuk saya prinsipal Rismond. Saya kan ditunjuk. Tidak ada, saya kan pasif. Kau sama Tifa yang membujuk-bujuk saya masuk ke jurang neraka. Harusnya saya sama Bang Jagir aja, Jahmada Girisan dan tim. Banyak pengacara yang saya kenal. Ya. Bukan munafik seperti kau. Ya. Cari makan konten, menjelek-jelekkan orang. Kalau satu hari pun nggak menjelek-jelekkan orang kontenmu itu, kanalmu itu, nggak makan kau. Nggak makan. Penuh kebencian. Ya. Berkuar-kuar hak asasi manusia kau. Hak asasi manusia orang lain kok kangkangi kayak nggak ada. Tapi tunggulah Refli Harun. Ya. Saya karena menghargai ini aja laporan Pak Jokowi. Kau salah satu yang akan saya laporkan. Kau target saya. Saya sudah download ya bukti-bukti itu dari kanalmu. Nggak bakal bisa kau hapus itu. Banyak. Banyak. Laporan itu bukan satu untuk kau. Tunggu aja. Ya selesai vonis ini, ya dalam 3 bulan ke depan akan saya laporkan. Kau terutama. Gitu. Jadi jangan semena-mena kau dikenakan kanalmu itu. Akan saya laporkan kau. Kita lihat seberapa hebat kau. Kalau sudah di meja penyidik. Ya. Karena sekarang kan si Prosuro aja yang apa? Yang bakal masuk penjara. Kau kan aman. Nanti kalau saya laporkan kau yang di meja penyidik sebagai tersangka, terperiksa, terlapor. Banyak di kanalmu itu. Ya. Kalau saya apa itu ada 20 mungkin yang bisa saya buat laporan. Tapi untuk sementara 7 aja lah. Saya sudah download semua. Ya. Kena. Ya. Tunggu aja. Jangan kau merasa super power kau di Indonesia itu dengan di Indonesia ini dengan konten-kontenmu itu. Hanya dengan kata tanda tanya, ya question mark, bisa lepas, bah enak kali. Cari makan kau menjelek-jelekkan aku terus kau. Ya. Apa rupanya yang kau kasih sama saya? Ya. Selama saya jadi konten sebagai sumber beritamu, lewat telepon, saya di lapangan, kau kasih duit? 0. Saya datang berapa puluh kali ke studiomu, 0. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih. Sama istri saya sudah kau ceritakan. Ya. Jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke tong sampah itu. Ya. Itu aja yang pernah kau kasih. Uang transport. Pelit kau. Siapalah yang pernah kau kasih. Ada pengacara di Solo itu. Yang sekarang jadi pengacara Tifa itu. Mengeluh sama kau. Ya. Refli pelit. Sudah jauh saya. Sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Itulah. Coba tanya kau. Itu. Ya. Itu yang dari Solo itu. Ya. Yang pernah datang ke studiomu. Pelit. Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu. Cuma kopi. Kopi sama gula. Cuma itunya modalmu. Jangan merasa apa kau. Yuk sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang ke studiomu itu. Dikasih apa sih? Gak ada, 0. Jangan merasa berjasa kau sama aku kau. Kau yang membujuk-bujuk saya dari dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, YouTuber kau pingin jadi pemain inti dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua. Biar puas kau. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif. Ya, seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat bala RT. Seolah-olah aku yang butuh kau. Kau dan Tifa yang butuh aku. Membuat bala RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Sama dan Kosinudin. Kalian terus, WA terus ribuan kali. Datang ketemu saya. Ayolah kita buat bala RT. Ayolah buat bala RT. Gitu. Jangan kau menipu publik lo.
Seolah-olah kau apa saya butuhkan. Pret. Sekali lagi kau jangan menuduh-nuduh Bang Jahmada Girsang ya, membelot. Ya. Saya yang inisiatif untuk RJ. Jangan kau tuduh-tuduh dia. Kalau enggak ku minta nanti Bang Jagir melaporkan kau. Lagi kata-kata membelot, mengkhianat. Kau oportunis. Oportunis kau. Kau yang membutuhkan aku, tanda tanganku untuk bala RT. Bersama dengan Tifa. Kalian dua tulus. Sok diperlukan dong. Nah, gitulah pemirsa ya. Hanya modal cuak-cuak, ngonten sampah pun jadi apa? Duit. Ya. Jelek-jelekan orang, keluar hak asasi manusia, nggak berpikir hak asasi manusia orang lain. Ya. Di kanalnya Refli Harun ini ada si Roy Suryo. Ya. Buku saya yang baru itu sampulnya dicetak dan dirobek. Dan si Refli Harun ini ada konten seperti itu. Manusia apa ini? Ya. Katanya hormati hak asasi manusia. Itu buku pemikiran saya itu Refli Harun. Kalau kau ingin menantang buku saya, kau tulis bukumu. Itu kau baru kelihatan lulusan UGM. Ya, lulusan UGM kok begitu. Langsung kau bilang buku ini kehilangan kredibilitasnya, integritasnya hanya karena saya meninggalkan kau. Siapa kau rupanya? Aku nggak butuh kau, kau yang butuh aku. Membentuk balai RT. Ya? Memang Rismon yang butuh kau, Refli Harun. Kau cuma podcaster, YouTuber, yang cari makan dari konten, dari tanda tanya, biar aman dari hukum. Jelek-jelekkan orang terus. Ya? Kalau nggak menyebutkan Rismon, kalau nggak ada thumbnail gambar Rismon, nggak makan kau sama timmu itu. Gitu. Artinya apa? Aku lebih besar dari kau bahas-bahas terus. Ya kan? Kalau nggak kau bahas konten tentang aku, nggak makan kau, nggak ada yang nonton kau apamu itu, YouTube-mu itu. Ya. Ya. Pala awak mengaku hak asasi manusia, hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia orang lain diinjak-injak nggak masalah, yang penting dia dapat konten, yang penting makan dari konten. Lihatlah, suatu waktu kontenmu itu yang akan menjatuhkan kau, kontenmu itu yang akan merendahkan kau, dan kontenmu itu yang akan berakhir di meja penyidikan. Karena salah satunya saya yang akan melaporkan kau. Tunggu, saya masih menghormati Pak Jokowi ini. Masih menghormati. Sampai selesai vonis Roy Suryo di penjara, baru giliranmu. Ya. Ingat Refli Harun, kau pasti tahu, semua yang kukatakan pasti kulakukan. Saya akan mengakhiri apa yang saya mulai. Camkan itu. Horas.